Pembahasan pertama yaitu mengenai merancang kembali tujuan pendidikan. Nah, berdasarkan Undang-Undang RI telah menjelaskan tujuan pendidikan seperti apa dan telah tertera di dalam makalah maupun PPT, di mana kita dapat merancang kembali tujuan pendidikan dengan proses guru dapat memberikan kajian ataupun himbauan mengenai bagaimana sikap anak kepada orang lain, orang tua guru. Siswa lebih diarahkan ke praktikum dan pemecahan masalah dalam kelas, serta memupuk persatuan dan kesatuan bangsa supaya tercipta keindahan harmoni yang mampu untuk merekatkan berbagai perbedaan. Pembahasan selanjutnya yaitu keterampilan untuk menjawab disrupsi inovatif. Menurut Mustahani, terdapat 5 kompetensi pendidik pada era revolusi industri 4.0. Yang pertama, educational competence, kompetensi mendidik atau pembelajaran berbasis Internet of Things sebagai basic skills. Yang kedua, competence for technological commercialization, memiliki kompetensi untuk mendidik siswa dan memiliki sikap kewirausahaan entrepreneurship berbasis teknologi dan hasil karya inovasi siswa. Yang ketiga, competence in globalization, dunia tanpa sekat, tidak gagap terhadap berbagai budaya, kompetensi hybrid, dan keunggulan memecahkan masalah. Yang keempat, competence in future strategis, dunia mudah berubah dan berjalan cepat sehingga punya kompetensi memprediksi dengan tepat apa yang akan terjadi di masa depan berikut strateginya. Yang kelima, counselor competence, mengingat ke depan masalah anak bukan pada kesulitan memahami materi ajar, tetapi lebih terkait masalah psikologis, stres akibat tekanan keadaan yang makin kompleks dan berat. Dibutuhkan guru yang mampu berperan sebagai konselor atau psikolog. Kemudian ada 2 pilar keterampilan berpikir kreatif. Yang pertama, critical dan creative thinking. Berpikir kritis merupakan proses di mana segala pengetahuan dan keterampilan dikerahkan dalam memecahkan permasalahan yang muncul, mengambil keputusan, menganalisis semua asumsi yang muncul dan melakukan investigasi atau penelitian berdasarkan data dan informasi yang telah didapat sehingga menghasilkan informasi atau simpulan yang diinginkan. Yang kedua, problem solving. Keterampilan pemecahan masalah merupakan keterampilan para ahli yang memiliki keinginan kuat untuk memecahkan masalah yang muncul pada kehidupan sehari-hari. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu perubahan pola pikir pendidik. Pola pikir adalah pola-pola dominan yang menjadi acuan utama seseorang untuk bertindak. Keyakinan merupakan bagian dari pola pikir seseorang. Guru harus beradaptasi dengan peran yang memungkinkan setiap anak mencapai potensi maksimal dan terinspirasi dalam pembelajaran mereka. Pembahasan selanjutnya yakni strategi penempatan pembelajar. Pemerintah sudah mengatur penempatan tenaga pendidik yang tertuang pada UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Pada pasal 41 ayat 1 sampai 3 dijelaskan bahwa yang pertama, pendidik dan tenaga pendidikan dapat bekerja secara lintas daerah. Yang kedua, pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal. Yang ketiga, pemerintah pusat dan daerah wajib memfasilitasi lembaga pendidikan dengan pendidik yang diperlukan untuk menjamin mutu. Prosedur penempatan tenaga pendidik sekurangnya ada 3 pernyataan. Yang pertama, harus ada wewenang untuk penempatan tenaga pendidik yang datang dari daftar permintaan tenaga pendidik, dikembangkan melalui analisa beban kerja dan analisa tenaga kerja. Yang kedua, orang yang bertugas dalam penempatan harus mempunyai standar tenaga pendidik yang digunakan untuk membandingkan calon pekerja. Standar ini dikemukakan oleh spesifikasi jabatan yang dikembangkan melalui analisa jabatan. Yang ketiga, petugas penempatan mesti mempunyai pelamar pekerjaan yang akan diseleksi untuk ditempatkan. Strategi penempatan yang tepat dalam menempatkan tenaga pendidik secara umum harus mempertimbangkan 3 faktor. Yang pertama, pengetahuan. Tenaga pendidik dituntut untuk menguasai pengetahuan yang sesuai dengan kualifikasi pekerjaannya, sehingga dapat menyesuaikan diri dan dapat mempelajari dengan sikap, tugas maupun tanggung jawabnya. Pengetahuan juga dapat dilihat dari kemampuan dalam menciptakan ide baru yang dapat mendukung tercapainya tujuan lembaga pendidikan. Yang kedua, keterampilan kerja meliputi keterampilan teknis, keterampilan kemanusiaan, keterampilan konseptual,
kecakapan atau keahlian untuk melakukan suatu pekerjaan yang harus diperoleh dalam praktek. Keterampilan kerja ini dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu keterampilan mental, keterampilan fisik, dan keterampilan sosial. Yang ketiga, pengalaman kerja. Pengalaman adalah merupakan pekerjaan yang sejenis yang pernah dilakukan oleh sumber daya manusia. Pengalaman bekerja pada pekerjaan sejenis perlu mendapatkan pertimbangan dalam penempatan kerja. Kenyataan menunjukkan makin lama tenaga pendidik bekerja, makin banyak pengalaman yang dimiliki. Sebaliknya, semakin singkat masa kerja, semakin sedikit pengalaman yang diperoleh. Pengalaman bekerja banyak memberikan keahlian dan keterampilan kerja. Pengalaman bekerja yang dimiliki seseorang kadang-kadang lebih dihargai daripada tingkat pendidikan yang menjulang tinggi. Tenaga pendidik yang berpengalaman dapat langsung menyelesaikan tugas dan pekerjaannya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai bentuk inovasi pendidikan berbasis teknologi, di mana bentuk inovasi ini terdapat 5 macam. Yang pertama, menyediakan sarana pendidikan berbasis teknologi. Yang kedua, mengembangkan kemampuan staf pengajar di bidang IT. Yang ketiga, kerjasama dengan dunia industri dalam menyediakan sarana pendidikan berbasis IT. Yang keempat, memanfaatkan komputer tablet dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, mengikut sertakan siswa dalam lomba bidang IT. Dalam implementasi teknologi dalam proses pembelajaran di sekolah bisa dilihat banyak sisi, yaitu yang pertama, dilihat dari sisi desain. Bisa menyusun desain bahan pembelajaran terprogram, mengembangkan modul untuk pembelajaran individual, dan membuat desain sistem pembelajaran. Yang kedua, dilihat dari sisi development. Terdapat pengembangan, bisa teknologi cetak, teknologi audiovisual, teknologi berbasis komputer, dan teknologi terpadu. Yang ketiga, dilihat dari sisi utility. Terdapat pemanfaatan, bisa media, difusi inovasi, implementasi dan institusionalisasi, kebijakan dan regulasi. Yang keempat, dilihat dari sisi evaluasi. Terdapat penilaian, bisa analisa masalah, pengukuran beracuan patokan, penilaian formatif, dan penilaian sumatif. Di dalam proses pembelajaran, yang pertama, perencanaan. Pengertian perencanaan pendidikan adalah suatu perumusan rancangan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan visi, misi, dan tujuan pendidikan. Yang kedua, pelaksanaan. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Yang ketiga, evaluasi. Dalam implementasinya, teknologi pendidikan juga mengadakan sebuah evaluasi, di mana evaluasi tersebut adalah suatu proses yang mencakup pengukuran dan mungkin juga testing yang juga berisi pengambilan keputusan tentang nilai. Manfaat implementasi teknologi dalam proses pembelajaran. Yang pertama, menyebarkan informasi secara meluas, seragam, dan cepat. Yang kedua, membantu melengkapi dan menggantikan tugas guru. Yang ketiga, menunjang kegiatan belajar masyarakat serta mengundang partisipasi masyarakat. Yang keempat, menambah keanekaragaman sumber maupun kesempatan belajar. Yang kelima, menambah daya tarik untuk belajar. Yang keenam, mempunyai keuntungan rasio efektivitas biaya bila dibandingkan dengan sistem tradisional. Yang ketujuh, meningkatkan produktivitas pendidikan dengan mempercepat tahap belajar, membantu guru untuk menggunakan waktu secara baik, dan mengurangi beban guru dalam menyajikan materi. Yang kedelapan, memberi kemungkinan pembelajaran lebih bersifat individual dengan mengurangi kontrol guru dan memberi kesempatan pembelajaran berkembang sesuai dengan kemampuannya. Yang terakhir, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran dengan perencanaan program pembelajaran yang sistematis dan pengembangan bahan yang dilandasi penelitian perilaku. Kelebihan dan kekurangan pendidikan berbasis teknologi. Kelebihan pendidikan berbasis teknologi. Yang pertama, memberikan pemahaman yang lebih dalam terhadap materi pembelajaran. Yang kedua, informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses. Yang ketiga, membantu pengajar menyajikan materi pembelajaran menjadi lebih mudah dan cepat. Yang keempat, menarik dan membangkitkan perhatian, minat, motivasi, aktivitas, dan kreativitas belajar peserta didik, serta dapat menghibur peserta didik. Yang kelima, inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang.
dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Yang keenam, memancing partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran dan memberikan kesan yang mendalam dalam pikiran peserta didik. Yang ketujuh, materi pembelajaran yang sudah dipelajari dapat diulang kembali atau playback. Yang kedelapan, kemajuan teknologi juga akan memungkinkan berkembangnya kelas virtual. Yang kesembilan, menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Yang kesepuluh, sistem administrasi pada sebuah lembaga pendidikan akan semakin mudah dan lancar karena penerapan sistem teknologi. Kekurangan pendidikan berbasis teknologi. Yang pertama, kemajuan teknologi juga akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual atau HAKI karena semakin mudahnya mengakses data menyebabkan orang yang bersifat plagiatis akan melakukan kecurangan. Yang kedua, walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan bagaikan sebuah sistem tanpa celah, akan tetapi jika terjadi suatu kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut akan berakibat fatal.